saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dimohon berdiri. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab ibadah ini akan berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam bagi jemaat sidang yang berada di rumah. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membuka nats pembimbing kita yang terambil di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayatnya yang ke-34. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, berkata Tuhan berjanji kepada kita bahwa kamu tidak usah khawatir. Kesusahan sehari cukuplah hanya untuk sehari. Saya mengundang untuk jemaat yang berada di rumah, kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau berkata kepada Tuhan bahwa kita merindukan hadirat Tuhan di dalam hati kita. Hadirat-Mu Tuhan. Yesus kekasih jiwa.
jemaat sekalian bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita seluruhnya, segenapnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bawakan satu pujian yang berkata, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya aku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya aku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mulai sekali lagi pujiannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa,
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau yang aku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau yang aku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau Allahku, sembah Kau ya aku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami tidak bisa diambil oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Walau itu kesengsaraan, penderitaan, maut sekalipun tidak bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar dan melampaui apapun yang kami miliki di dunia ini. Tuhan berkata bahwa kalau kami mendapatkan Tuhan, kalau kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami mendapatkan semuanya. Karena semua ada di dalam Yesus dan Yesus itu adalah semuanya. Biarlah kami diberkati dengan makanan rohani kami pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh dikenyangkan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kami memiliki hati seperti-Mu Yesus. Semakin kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkuasa atas waktu ini. Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kebenaran Tuhan boleh terungkap. Dan bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pakai. Sehingga hidup ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, apapun yang coba untuk mengganggu, yang coba untuk merampas kebenaran firman Tuhan. Sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus. Sekali lagi kuasa roh Allah yang berkarya pada malam hari ini. Berkati kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir di rumah mereka masing-masing. Dan dimanapun berada, biarlah lawatan Tuhan hadir atas kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa melampaui ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, luar biasa. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan itu sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Berkat Tuhan itu selalu baru tiap hari. Dikatakannya selalu baru kasih setia Tuhan. Kita merasakan hari lepas hari betapa indahnya. Ada lagu mengatakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya.
Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tidak terasa corona sudah berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan. 4 bulan ya? Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Belum, hampir menjelang 4 bulan. Tapi saudaraku, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bukti nyata sampai sekarang, virus boleh berlaku, kita tetap sehat. Karena pertolongan Tuhan. Masalah boleh ada, tapi kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu bagian dari kita sebagai orang percaya. Nas pembimbing kita tadi dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu jangan kamu khawatir tentang hari besok. Jangan khawatir tentang hari besok karena hari besok, hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Apa dikatakan? Kesusahan sehari cukuplah untuk. Jadi jangan bilang, kapan berakhir ya ini ya? Kapan saya bisa kembali kerja dengan normal? Kapan saya bisa ketemu dengan teman-teman saya? Kapan jemaat bisa datang ke gereja? Kapan kita bisa berkutu bersama-sama? Jangan tanya kapan, tapi bilanglah kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Tuhan akan menjanjikan besok hari depan yang penuh harapan bagi kita. Kita yakin percaya itu semua, barang ada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Jadi kita menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita penuh dengan rasa syukur, jangan khawatir. Pasti berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup, pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita bisa tidur nyenyak. Walaupun kadang-kadang ya ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi orang yang paling berbahagia itu orang yang bisa tidur nyenyak. Saya paling iri kalau orang lain tidur dengan nyenyak. Sementara saya susah sekali tidur. Ada apa ya? Saya gelisah. Kenapa? Karena tidur nyenyak itu gak ada dijual. Karena rasa nyaman itu hanya ada di dalam Tuhan. Sukacita itu juga nggak ada dijual, hanya ada dalam Tuhan. Dunia boleh berikan sukacita, kesenangan, tapi itu ada imbalannya. Kita keluarkan uang, kita harus korbankan waktu kita. Tapi kalau dengan Tuhan, menikmati sukacita dalam Tuhan, diberikan Tuhan gratis. Amin. Tuhan berikan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kita mau melihat perjalanan murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin juga kita memiliki cerita masing-masing. Kita memiliki pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Nanti saya yakin percaya waktu kita mulai beribadah. Kalau disuruh kesaksian mungkin bisa 1 hari ya. Setiap orang punya kesaksiannya. Setiap orang punya pengalamannya. Setiap orang punya berkatnya. Setiap orang punya suatu ceritanya masing-masing. Bagaimana dia boleh melewati berapa bulan ini. Tidak terasa nanti kita mau masuk 2021. Kita mau Natal lagi. Waduh, yang sekolah sudah naik kelas, tiba-tiba saja naik kelas. Kita melihat itu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6, Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Ini cerita yang tidak asing lagi bagi kita. Tetapi kalau kita boleh menggali, kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh, sepertinya kita ikut menikmati berkat Tuhan itu. Makanya kita merasakan, terima kasih Tuhan. Saya akan percaya kita merasakan ini semua. Kita membuka di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya tidak mengulas atau membacanya, tapi kita yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa membacanya. Bahkan mungkin itu sudah cerita di luar kepala kita dari sekolah minggu. Tetapi ini memberikan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, senang sekali ya kalau diberi makan. Nah, Yesus melakukan hal ini, ya Yesus mengadakan mujizat ini di orang banyak. Bukan 100, 200, tetapi 5.000 orang. Nah, kita melihat dalam perjalanannya bagaimana Yesus begitu luar biasa dalam pelayanannya. Dia menyampaikan firman Tuhan, bahkan mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah merubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Murid-muridnya menyaksikannya. Tetapi apakah ini membuat mereka tenang? Membuat mereka, sudah cukup Tuhan, satu mujizat saya kami sudah percaya. Ternyata berulang-ulang Tuhan mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Berulang-ulang juga Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu sempurna buat kita.
Jangan kita merasa khawatir. Sekali lagi. Nah, kita melihat bagaimana Yesus. Yesus dalam pelayanan disukai oleh banyak orang. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ketiga saya akan membaca untuk kita. Sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Jadi waktu dia pelayanan pada ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa dia mulai mengundurkan diri dari pelayanan. Karena begitu banyak orang yang mengikuti dia. Dia mengajak murid-muridnya, ayo kita nyebrang ke danau sana. Tapi ternyata kebaikan hati Yesus, mujizat yang Yesus lakukan tidak bisa terbendung oleh kemanapun dia pergi. Kalau sekarang kan bisa dilacak ya. Halo di mana teknologi kan, di mana kita berada orang tahu loh. Tapi waktu zaman Tuhan Yesus tuh karena begitu terkenalnya Yesus, kemanapun Yesus pergi ke danau pun orang mengikuti dia lewat apa di sini kan dikatakan bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bagaimana orang memerlukan Tuhan. Yesus jalan lewat air, orang lain jalan lewat pinggiran, akhirnya mereka bertemu. Mereka mengikuti Yesus. Dicatat ini juga dicatat. Cerita ini dicatat dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada versi yang berbeda. Tapi bagaimana kita melihat bahwa begitu keempat murid-muridnya itu memiliki pengalaman pribadi. Di mana mereka melihat sendiri, mengalami sendiri. Mereka tahu itu Tuhan Yesus itu siapa. Tuhan itu adalah guru mereka. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa, mereka tahu. Tetapi mereka selalu saja dirundung dengan rasa kekhawatiran. Bukan demikian dengan hidup kita. Kita melihat orang datang. Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus mengasihi mereka. Setelah orang berbondong-bondong datang mengikuti dia, ingin melihat mujizat-mujizatnya yang dilakukannya. Jadi orang datang kepada Yesus kadang-kadang tidak hanya datang ingin mendengarkan firman Tuhan. Ada juga banyak orang yang datang hanya mau berkatnya saja. Hanya mau mujizat saja. Jadi dengan 5.000 orang yang datang, 5.000 laki-laki. Saudaraku. Pasti ada juga sebagiannya ada datang mau lihat siapa sih Yesus itu. Dia sudah melakukan mujizat. Sebelumnya kita melihat dia melakukan banyak sekali mujizat. Sebelum ayat yang di dalam Matius, dalam Lukas. Dia menyembuhkan orang. Bahkan dia melakukan mujizat-mujizat. Ayat sebelumnya akhirnya dia melampakkan dirinya pada murid-muridnya waktu dia mati. Melakukan mujizat yang luar biasa. Dia bisa bangkit dari kematiannya. Kita tahu bahwa murid-muridnya mengalami hal ini bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan banyak ini. Mereka mengilipi motivasi yang berbeda-beda. Ada yang mau datang melihat saja siapa sih tenar namanya kan. Ada yang juga mau mengalami mujizat. Ada yang ikut-ikutan. Tetapi semua berkumpul menjadi satu. Untuk datang kepada Tuhan. Nah, di mana ini terjadi? Yaitu di seberang danau, di bukit ini dikatakan. Di atas gunung ayat yang ketiga. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dimanapun Yesus berada, dia selalu menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara jangan khawatir, saudara beribadah di rumah, saudara dimanapun. Aduh saya tidak bisa ke gereja, hadirat Tuhan ada di sana. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di rumahmu, dimanapun dia ada. Tuhan Yesus berkata dia ada di atas gunung. Kenapa dia tidak harus ada di rumah ibadah? Karena itu tempat hadirat Tuhan. Dia ada di atas gunung. Dia menyampaikan firman Tuhan, orang mendengarkannya. Saya bayangkan tidak ada seperti ini. Alat pengeras suara enggak ada. Mungkin Tuhan Yesus berdiri dengan 5.000 orang. Ada yang lihat, ada yang enggak. Karena itu dia memilih tempat di atas gunung. Supaya orang bisa melihat. Coba kalau itu di lembah, aduh mana ya gitu enggak kelihatan. Jadi mungkin Tuhan Yesus duduk atau berdiri di tempat yang agak tinggi. Sehingga 5.000 orang tuh bisa melihat dan mendengarkan dia. Begitu luar biasanya Tuhan Yesus melakukan ini. Karena dia begitu mengasihi orang. Kita melihat pada ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus selain memiliki kuasa, dia memiliki kasih yang besar. Tidak ada waktu, ada Alkitab mencatatkan serigala punya lobang, burung punya sarang untuk meletakkan kepala. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan datang ke dalam dunia ini dia sebagai anak Allah.
Tetapi dia datang tidak untuk mendirikan kerajaan di dunia ini. Dia datang dengan satu tujuan. Dia ingin menyelamatkan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kita sebagai orang-orang berdosa. Nah, ayat yang keempat dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus mengadakan khotbah itu di bukit itu pada waktu itu dekat dengan hari raya Paskah. Ayat keempat dikatakan, orang-orang kalau mau Paskah biasanya orang mulai ingat akan Tuhan. Wah, bagaimana ya Natal, Paskah kemarin ada corona, kita juga wah begitu bagaimana ya, begitu besar keinginan kita untuk beribadah, begitu besar tapi dihalangi, rasanya ada yang kurang. Tetapi ternyata itu bukan hanya terjadi sekarang. Dari zaman Tuhan Yesus terjadi. Hari raya Paskah orang Yahudi, mereka suka datang ke rumah Tuhan. Nah kebetulan ada Tuhan Yesus, jadi mereka ikut aja. Siapa sih Tuhan Yesus ini? Hal yang menarik yang ingin kita lihat pada malam harinya itu ada yang kelima dikatakan, ketika Yesus dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, tapi banyak orang atau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak memiliki kasih seperti Tuhan. Tuhan Yesus memiliki kasih yang luar biasa. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia tahu manusia itu perlu kebenaran firman Tuhan. Perlu berkat secara rohani. Tetapi dia juga perlu berkat secara jasmani. Tuhan tahu. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai. Karena Tuhan tahu semuanya. Boleh kita memikirkan besok mau makan apa, boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Jangan khawatir. Bukan berarti enggak usahlah mikir besok makan apa. Enggak, khawatir yang jangan. Kalau gitu jangan khawatir, jangan kerja. Oh salah juga. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah waktu mereka berbondong-bondong mengikuti dia, mereka telah dikenyangkan. Nah, di Matius dikatakan bahwa murid-muridnya bilang ini sudah mau sore, pulang aja deh gitu kan. Suruh pulang apa mereka bagaimana ya? Biasanya kalau orang sudah berkumpul, kita kan ada waktunya 1 jam, 2 jam. Tapi ini sudah menjelang sore. Dan tempat itu tempat yang sunyi. Nah ini dikatakan menarik. Dia berkata kepada Filipus, di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka dapat makan? Ini Filipus ditantang ini. Kenapa Filipus ya? Karena apa? Saya membaca tafsiran, saya lihat bahwa Filipus itu adalah orang yang tinggal dekat dengan tempat mereka ada itu di bukit itu di dekat Danau Tiberias. Jadi Filipus itu lebih tahu keadaan di situ. Jadi makanya Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, gitu kan? Coba deh cari gimana kita kasih mereka makan. Oh Filipus panik. Oh Filipus, kalau saya jadi Filipus, ini 5.000 ini banyak begini. Saya belum masak nih, warung juga nggak ada. Kebetulan itu tempat sepi. Bayangkan itu Filipus tahu itu nggak ada warung, nggak ada penginapan, nggak ada tempat. Apalagi restoran tutup semua, enggak ada maksudnya. Kalau sekarang mau tutup ya. Nah, tiba-tiba Filipus ditantang oleh Tuhan untuk memberi mereka makan. Di mana bisa beli ya? Oh enggak ada kata Filipus. Perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bukan berarti Tuhan tuh enggak tahu lagi ada Filipus ini di mana. Dia tahu situasi itu. Tapi dia ingin melihat reaksi daripada Filipus, daripada muridnya ini. Apa yang dikatakan Filipus di sini, mungkin saya minta salah satu orang di tempat ini memegang mic untuk membacakan ayat untuk kita. Ya, apa yang dikatakan Filipus? Ayat yang ke-7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Apa kata Filipus? Coba kalau ditanya, weh Tuhan, saya sudah melihat mujizat yang kemarin loh Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan bilang kalau Tuhan ini suruh kita beli, tenang sajalah. Mungkin nanti Filipus, tapi Filipus bilang gini. Apa yang dikatakan Filipus? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan sekalipun sepotong kecil. Saya melihat juga dalam kamus bos satu dinar sama dengan upah buruh harian kerja 1 hari. Saudara boleh lihat di kamus Alkitab.
Jadi kalau 200 dinar berarti harus bekerja, ini buruh ya, gaji buruh. Berapa ratus hari? 200 hari. 200 dinar pun untuk 200 hari pun itu enggak bakalan cukup katanya. Nah, uang kita seberapa nih? Mungkin dalam benaknya Filipus, kalaupun kas kita nih, siapa yang pegang kas? Yudas ya. Tanya sama Yudas nih, berapa sih keuangan kita? Kalaupun semua itu dibelanjakan untuk beli roti, kalaupun ada, enggak bakalan cukup untuk memberi orang ini makan. Sekalipun sepotong kecil. Saudaraku yang indah kasih Tuhan, kadang-kadang kita mengecilkan apa yang ada pada kita. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Saya ini orang gak mampu Tuhan. Saya cuma begini Tuhan. Gereja saya kecil Tuhan. Gaji saya kecil Tuhan. Pendapat saya begini. Apalagi corona. Saya gak punya uang. Ingat, jangan lihat akan apa yang kamu tidak punya. Tapi lihat apa yang kamu punya. Tuhan bisa berkati. Amin. Tuhan bisa berkati ini. Filipus bilang, gak mungkin Tuhan 200 dinar pun kalau kita beli roti. Dapat sepotong kecil pun gak bakalan cukup. Tuhan mulai melihat bagaimana keraguan Filipus. Dia tahu bahwa Filipus belum ngerti. Kalau seorang guru mengajarkan harus ada tes kan. Tes ini gimana nih Iren? Kamu sudah ulangan belum? Coba materi atau pelajaran ini kamu ulangan, itu kan berarti sudah belajar kan. Sudah diajarkan. Makanya ulangi. Diulangi. Jadi dites. Tapi setelah itu lulus apa enggak? Aku belum tahu nih, belum pernah belajar. Oh masa sih, namanya juga ulangan, pasti udah pernah belajar. Nih Filipus ini, dia dites, dia diulangi, dia dicobai, dia dites. Gimana sebatas mana? Dia mengerti enggak Tuhan menyertai mereka? Tuhan yang dia sembah katanya, wih heran Tuhan melakukan mujizat. Tetapi setelah ujian itu datang, setelah dia dicoba itu, dites itu sama Tuhan, dia ragu. Tuhan melihat imannya belum terbentuk, imannya belum ada. Padahal Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyatakan mujizatnya. Mereka melihat sendiri. Mereka muridnya berjalan, mereka mengalami sendiri. Tapi setelah masalah itu datang, mereka mulai ragu. Sama dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, waktu kita mengalami berkat, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa begitu rohani, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami masalah, kadang kita lupa akan berkat Tuhan yang begitu besar yang kita nikmati. Yang kita ingat, Tuhan, kenapa ini begini? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Kenapa gak selesai-selesai ini masalah ini? Kapan berakhirnya Tuhan? Kapan aku bisa naik jabatan? Kapan aku bisa kerja lagi? Kapan aku bisa begini? Kapan aku bisa begitu? Mensyukuri berkat Tuhan itu. Nah ini, kita perhatikan Filipus ini. Dia berkata enggak bakalan cukup apa yang ada pada kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan lagi. Ayat yang ke-8, saya minta salah seorang membacakan untuk kita. Yohanes 6 ayat 8. Yohanes 6 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Lanjut. di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, lagi-lagi. Ini murid yang lain dikatakan yang Andreas dan Simon Petrus berkata, ada sih. Tuhan Yesus bilang harus beri mereka makan. Mereka di sana sini nggak menemukan makanan. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Saya yakin kalau anak kecil bawa bekal nggak mungkin banyak kan. Berapa nih? 2 ikan dan 5 roti. Dan mungkin rotinya juga gak besar-besar gitu kan. Hanya cukuplah orang tuanya memberikan hanya untuk dia. Ikan juga. Tetapi berkat yang sedikit ini, berkat yang kecil ini bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi Simon dan Andreas berkata apa? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Gak ada artinya ini. Aduh, mungkin dengan tidak percaya diri mereka nggak menemukan di mana makanan, iya bawa deh ini seperti Tuhan, cari dong kata Tuhan, nggak ada nih, gimana? Adapun uang kita ada bisa beli, gimana? Mungkin kayak itu udah panik ya, mungkin saya bisa bayangkan nih, ini loh segini anggarannya nggak bisa, di mana lagi kita beli? Bagaimana caranya? Oh aku punya, bayangkan Tuhan memakai seorang anak kecil. Kadang-kadang hal yang kita anggap tidak ada apa-apanya,
Sepele saja. Ah, ngapain sih? Cuman 2 ikan dan 5 roti, anak kecil lagi yang bawa, yang lain gak bawa. Tetapi Tuhan melakukan mujizat yang besar lewat pemberian yang kecil. Jangan lihat kecilnya, lihat hatinya yang mau memberi kepada Tuhan. Amin. Kalau dia mau, dia simpan aja sih. Ngapain ya orang banyak gini, aku mau sembunyi. Oh, itu kan bekalnya saya misalnya. Saya pernah cerita ini di anak TK. Bagaimana kita bisa memberi dengan apa yang kita punya. Ini punya saya, bekal saya, tapi dia mau memberikan itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan akhirnya berkat yang sedikit itu, yang 2 ikan dan 5 roti itu, diberikan dan diterima dengan ucapan syukur oleh Tuhan. Maka itu bisa memberkati 5.000 orang. Mujizat Tuhan terjadi. Satu hal yang membuat murid-murid ini belajar lebih lagi. Ayat yang ke-10, 11. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Terus 11. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Perhatikan, mujizat Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau bertindak. Amin. Ada iman, ada tindakan iman itu. Jadi iman itu bukan hanya dikatakan, tetapi dilakukan. Murid-murid setelah itu oke, mereka mungkin ya dah ini aja Tuhan. Terus Tuhan bilang tadi apa? Beli, nggak ada. Akhirnya menemukan 2 ikan. Setelah menemukan 2 ikan, tindakan apa lagi? Mereka nurut aja apa kata Tuhan. Suruh mereka duduk. Nah, dikatakan duduk di rumput. Duduk mereka di rumput berkelompok-kelompok. Ada berapa ribu orang? 5.000 laki-laki. Yang perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Saya yakin mungkin bisa 10.000 ya. Karena yang paling rajin mengikuti itu ibu-ibu juga. Ibu-ibu kalau ikut ya ikut juga anaknya. Bisa 2 kali lipat kan. Berarti 15.000 bisa jadi. Bisa jadi. Tapi yang dicatat di sini yang dihitung hanya laki-laki. Lalu kalau mujizat itu bisa terjadi, pertama ada ketaatan. Ada yang mau merelakan apa yang dia punya. Ada yang mau memberikan apa yang dia miliki. Bagi. Kadang-kadang kita tidak bisa diberkati karena kita terlalu pelit. Kita pikir ini persediaanku, ini makananku. Aku sudah mengumpulkan begitu susah payah. Ngapain mau dibagikan kepada orang? Enak aja. Ini bukan cuma anak kecil loh yang kayak gini. Kadang-kadang kita mengalami hal seperti ini. Tuhan, saya sudah bekerja dengan keras untuk hari ini mendapatkan ini. Tapi Tuhan sebenarnya mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita menahan berkat itu. Hanya karena kita tidak mau berbagi. Hanya karena kita egois. Menganggap itu milik kita. Tapi Tuhan berkata, ingat gereja mula-mula. Apa yang mereka punya, mereka bagikan. Dianggap milik bersama. Berkat Tuhan ada bersama mereka. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena mereka memiliki kasih. Dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Di zaman corona ini kalau kita tidak memiliki kasih. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan diberkati. Yang ada kolesterol tinggi. Kenapa? Nggak mau bagi, makan diri sendiri aja kan. Nah, coba kalau berbagi. Kayak gimana tuh di gang 8, di gang mana ya. Wah itu kalau hari Minggu katanya berbagi. Walaupun cuma sayur kangkung. Tapi makan dengan sukacita jadi berkat. Daripada B1, B2 gitu kan dimakan jadi kolesterol. Kalau nggak berbagi. Nah ini belajar dari murid-murid Tuhan Yesus dan anak kecil ini. Nah lalu Yesus mengambil roti itu. Yang selanjutnya mujizat terjadi. Waktu Tuhan datang menyerahkan roti itu dan mengucap syukur. Penting untuk mengucap syukur. Wah ini Tuhan cuma segini Tuhan. Enggak. Dia mengangkat roti dan ikan itu. Dan mengucap syukur mujizat Tuhan terjadi. Amin. Lihat betapa besarnya mujizat Tuhan itu bisa dilakukan. Kalau dengan ucapan syukur. Tapi kalau dengan bersungut-sungut seperti Filipus. Mana mungkin. Enggak akan jadi itu. Kalau enggak taat muridnya. Akan jadi ini mujizat ini. Tapi karena mereka taat dan Tuhan menyerahkan roti ini. Waktu kita mengucap syukur. Tuhan memberkati makanan yang ada pada kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita.
Tuhan memberkati bakul kita, Tuhan memberkati uang kita, Tuhan memberkati kesehatan kita. Waktu kita mengucap syukur. Tapi orang yang tidak pernah mengucap syukur, orang itu tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Walaupun dia mendapatkan isi dunia ini, dia pernah merasa kurang dan kurang. Karena tidak ada ucapan syukur dalam hidupnya. Mujizat Tuhan terjadi. Waktu Tuhan mengangkat roti dan dia memberikan, bagikan ini kepada orang banyak. Mujizat Tuhan di situ terjadi. Bukan waktu Tuhan Yesus mengangkat roti, tiba-tiba roti dari langit jatuh. Enggak ada. Waktu murid-muridnya diberikan 2 ikan dan 5 roti itu, ini bagikan, dikasih kepada Simon. Mungkin Simon, oh aku bawa sekeranjang, oh aku bawa lagi. Loh kok gak habis-habis. Saya kalau ada di situ mungkin juga kaget. Loh tadi cuma ini kok jadi bisa sekian banyak orang. Nanti kita melihat ada hal yang luar biasa dari berkat ini. Selain berkat ini bisa 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti itu bisa memberi makan 5.000 orang. Ada hal lain. Tuhan berikan kepada murid-murid pelajaran yang begitu berharga. Nah, maka setelah mereka makan, ada kebiasaan orang Yahudi. Dikatakan kalau makan itu tidak boleh dihabiskan, harus ada jika sisa sedikit di meja supaya nanti berkat Tuhan itu terus ada gitu kan. Nah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, setelah mereka makan dengan kenyang, orang-orang yang ikut dia itu makan dengan kenyang. Di sini dikatakan ayat yang ke-12, silakan bacakan. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Terus? Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudaraku, kalau saya di situ saya malu. Kenapa? Tadi saya bilang nggak ada ini, nggak ada uang, nggak ada cukup. Ini cuma segini, cuma ini. Tetapi setelah mereka memberi makan 5.000 orang, Tuhan memberikan perintah lagi, kumpulkanlah makanan sisa itu. Kalau dibiarkan sayang kan, tetapi memang kebiasaan dia jangan, karena akhirnya mereka mengumpulkan makanan itu. Apa yang terjadi? Murid-muridnya begitu luar biasa. 12 bakul. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Satu orang bawa 1 bakul. Tadi berapa? Tadi cuma 5. Sekarang 1 bakul. Ini dengan sukacita. Pulang bisa babungkus gitu kan. Pulang bisa bawa. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Besok mau makan apa lagi mereka gak khawatir. Masih ada 1 bakul untuk saya, kata Simon. 1 lagi, kata Yohanes. 1 lagi dan 1 lagi. Semua mereka membawa berkat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memberi, dikatakan berbahagialah orang memberi karena dia akan diberi. Tuhan mengajarkan orang memberi tidak pernah berkekurangan. Orang memberi akan selalu berkelimpahan, beda dengan ajaran dunia. Kalau memberi rugi, enggak, memberi maka kamu akan diberi. Tuhan mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Dari yang sedikit ditambah dengan ucapan syukur, ketaatan dan iman kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Sedikit berkat ada pada kita. Sedikit uang ada pada kita. Cukup. Kita sudah mengalaminya. Kami sudah mengalaminya. Saya yakin jemaat Tuhan juga sudah mengalaminya. Banyak pun uang pada kita. Kita begitu banyak keinginan. Sedikit pun berkat pada kita. Cukup juga untuk makan. Ada yang sampai gak makan? Kalau ada itu mungkin Tuhan izinkan. Tapi saya yakin percaya kalau kita beriman pada Tuhan. Tuhan cukupkan. Seperti doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Dan ini dialami. Pelajaran yang paling penting. Murid-muridnya bisa menyelesaikan ujian akhir. Tetapi belum akhir benar. Karena mereka baru ujian tengah semester kalau gitu kan. Ada lagi ujian-ujian yang akan mereka alami. Dan itu hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sampai pun saya mati, sampai kita mati. Kita akan terus belajar. Kita harus mengalami mujizat Tuhan. Hari lepas hari. Baru kita bisa bertumbuh. Jangan bilang Tuhan aku sudah cukup iman kuat Tuhan. Biarpun Bapak ingat. Di dalam kesombongan gitulah kita telah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan besok lagi apa ya Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Mujizat Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Nah terakhir untuk ayat ini. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakan
mereka berkata, dan ini adalah benar-benar, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir ke gunung seorang diri. Biasanya orang kalau sudah melakukan seperti ini, sudah orang besar lah, orang itu ingin terkenal. Dan orang juga ingin mengangkat dia, ini kalau ke sini luar biasa, ikut aja ini, kita akan mendapatkan mujizat dan sebagainya. Selain diberi makan, disembuhkan, kita juga diajar kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan datang bukan untuk menjadi raja seperti yang manusia harapkan. Seperti orang yang datang 5.000 orang lebih yang mengikuti dia. Dia punya misi lain. Dia menyelamatkan orang-orang itu dari hukuman dosa, yaitu maut itu sendiri. Itu tujuannya, dia menyingkir. Karena orang-orang itu memaksa dia untuk menjadi raja pada saat itu. Dan Tuhan menyingkir. Kita akan melihatkan pelajaran berikutnya kalau kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Tapi pada malam hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang ada pada kita. Dan bagaimana kita turut kehendak Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau berkuasa. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang melebihi segala pun yang kami punya di dunia ini Tuhan. Karena Engkau berkuasa atas hidup dan mati kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi terus dalam kehidupan kami. Sampai pada detik ini Tuhan. Kalau kami boleh bernapas, kalau kami bisa sehat, bisa berdiri, bisa hidup hari ini. Itu mujizat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kami percaya hari ini adalah mujizat-Mu. Kau berkati jemaat Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hadir atas hidup mereka. Kalau mereka dalam kekurangan Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa mencukupkan keperluan mereka. Kalau mereka sakit Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau bisa menyembuhkan mereka. Kalau memiliki masalah, Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita yang berbeban berat, yang letih lesu. Kita datang saja kepada Tuhan karena Dia sumber berkat dalam hidup kita. Kami berucap syukur Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan terus dinyatakan bagi kehidupan kita. Bahkan sampai pada detik ini juga kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita. Doa syafaat bagi hamba-Nya yang bertugas waktu dan kesempatan dipersilakan.
Shalom. Ada yang perlu didoakan atau sakit selain kakeknya Nelti dengan kelahiran dari putri kedua dari keluarga Adit, keluarga Bapak Guru Adit. Tidak ada lagi. Mari kita tunduk kepala, bersama-sama kita berdoa, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau telah memberi kami anugerah yang begitu besar setiap hari, setiap detik. Sehingga kami dapat bernapas, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas dengan leluasa Tuhan. Walaupun masih dalam suasana yang tidak menentu karena corona ini ya Tuhan. Tetapi Engkau telah melawat, mengurapi kami, memberkati kami dengan segala yang tidak kami pikirkan, tidak kami ketahui sebelumnya bahwa kami akan menerima ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah manusia yang tidak sempurna Tuhan. Jauh dari kata sempurna Tuhan. Walaupun kami sudah Kristen, tapi kami kadang atau sering sekali lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami lupa untuk mengucapkan syukur, kami lupa untuk menempatkan diri kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya kami sebagai anak-anak-Mu lakukan Tuhan. Baik pikiran, perkataan, perbuatan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sehingga kami selalu layak di hadapan takhta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu ini ya Tuhan, telah melecut kami semua. Mengingatkan kami semua ya Tuhan, bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan akan hari esok. Hari esok ada kesulitannya sendiri Tuhan. Kesulitan hari ini hanya untuk hari ini Tuhan. Dan begitu besar mujizat yang Engkau berikan kepada 5.000 orang laki-laki yang ada di Danau Tiberias. Itu mengungkapkan bahwa kami mempunyai Engkau Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu. Kami ada karena Engkau yang mengadakan kami ya Tuhan. Tapi kami sering lupa itu Tuhan. Kami sering sekali Tuhan mengandalkan diri pribadi Tuhan. Melupakan bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak-Mu. Sebagai ibu gembala dari kami semua jemaat dari GTKI dan pasar ini ya Tuhan. Kami serahkan beliau ini dalam tangan kasih-Mu. Segala pergumulan, segala pelayanan, pekerjaan, dan apapun juga yang menjadi pernak-pernik dalam kehidupannya beliau ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu dan Engkau akan membentuk, Engkau akan selalu melawat dan selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dalam segala aktivitasnya, apapun juga yang dikerjakan, hanya seturut Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di GJKN Denpasar ini. Keluarga Bapak Thomas, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan pribadi, lepas pribadi dari Bapak Thomas, sekeluarga. Bapak Gembala ini telah selalu setia mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu mendekat, lebih mendekat lagi kepadamu Tuhan. Tapi kami kadang-kadang Tuhan melupakan itu dan melecehkannya Tuhan. Untuk hamba-Nya Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, dalam tangan. Apapun juga yang menjadi pergumulannya Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Evangelis Matias Lamba dengan keluarga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Segala pergumulan, pekerjaan, dan apapun juga pelayanannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya, kami serahkan semuanya, baik pekerjaan, pelayanan, sekolah, studinya, dan pergumulan pribadi, lepas pribadi dari keluarga ini Tuhan, kami serahkan semuanya. Begitu juga Evangelis Alfi, kami serahkan pelayanannya, pekerjaannya, pergumulan pribadi, lepas pribadinya Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami serahkan juga PAUD Agape dengan TPA dan playgroup di dalamnya. Mulai dari guru-guru, pengasuh, para pengasuh, kepala sekolah, ketua yayasan dan anggota yayasannya, dan semua-semuanya yang terlibat dalam PAUD Agape ini Tuhan. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tahun pelajaran yang baru, walaupun kami tidak tahu apakah sudah bisa bertatap muka dan atau belum, yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Juli, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga murid-murid yang lama maupun yang baru, kami serahkan semuanya Tuhan. Orang tua mereka Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka semua, urapi mereka semua, lawat mereka semua, sertai mereka semua, supaya mereka mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pos PI, dari pos PI Abian Base, pos PI Timor Leste, pos PI di Jalan Bulu Indah, dan kemudian di Beguyangan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Om Santos, Evangelis Santos yang ada di Timor Leste dengan Ibu Siti, urapi berkati mereka semuanya Tuhan. Tetapkan hatinya selalu untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Sehingga banyak umat-Mu, anak-anak-Mu yang hilang, yang terhilang, dapat kembali lagi dan bertobat karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Evangelis Jose Kaldas,
dengan keluarga, urapi, lawat mereka Tuhan. Segala persoalan-persoalan yang ada Tuhan, itu hanyalah bumbu untuk mendewasakan POSPI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Bapak Musa dan Pak yang ada di Pulau Indah. Kami serahkan semuanya, Pak Gembala-Gembala POSPI ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam pelayanannya lebih sungguh lagi supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang atau jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri mereka selalu perangkat yang telah Engkau sediakan untuk berperang melawan segala yang tidak suka, yang berasal dari kegelapan, yang berasal dari iblis. Beri mereka semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan juga rasa syukur kami atas kelahiran putri kedua dari keluarga Bapak Guru Adit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menganugerahkan keluarga ini, memberikan tanggung jawab kembali Tuhan. Seorang putri yang kami harapkan menjadi penerus-penerus dari laskar-laskar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa mendoakan kakek dari Nelti yang ada di Sumba, yang sampai saat ini tidak bisa bicara. Kami tidak tahu penyakitnya apa Tuhan, tapi kami yakin bahwa mujizat terjadi. Karena bilur-bilur darah Yesus akan menyembuhkan, mentahirkan segala penyakit dari kakek Nelti ini ya Tuhan, sehingga bisa berbicara dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Bukan kelebihan, tapi yang ada pada kami ya Tuhan. Untuk dipergunakan Tuhan. Untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup rentetan doa syafaat ini Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mohon semua untuk bangkit berdiri. Kembali
Sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan pencipta langit dan bumi menyertai kehidupan saudara dan saya dari saat ini seterusnya sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus, orang-orang percaya mengatakan, amin.